أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah, saudara sekalian, kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan ataupun kajian kristologi perbandingan agama. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mengkritisi sesuatu yang dijadikan firman ataupun firman Tuhan bagi saudara-saudara kita yang beragama Kristen, ya. Pada kesempatan kali ini kita membicarakan apa yang dituangkan oleh Matius di dalam surat Matius 4 pasal 1 sampai pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Mungkin ini tidak semuanya ayat dari ayat 1 sampai 11 itu kita bicarakan, hanya beberapa poin yang menjadi sorotan dan itu akan kita kritisi nanti, di mana ayat itu perlu kita perhatikan secara seksama, ya, sehingga menjadi satu pertanyaan yang besar, ya, pertanyaan besar. Sebenarnya siapa sih sebenarnya yang menjadi Tuhan, ya? Siapa sih yang sebenarnya menjadi Tuhan? Apakah Yesus? Apakah dia iblis atau Allah sendiri, begitu ya, saudara? Nah, ini yang akan menjadi pembicaraan kita, karena ayat ini begitu cukup menarik, bahkan sangat menarik. Tidak hanya cukup menarik, tapi bahkan sangat menarik untuk kita pikirkan secara bersama. Dan ini hal yang bagian dari yang mendasar, gitu ya, bagian hal yang mendasar di dalam kekristenan itu, ya. Di dalam Matius pasal 4 ayat 1 di mana ayat itu berbunyi, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yang perlu kita kritisi di dalam ayat ini adalah ada beberapa titik kalimat atau kata yang membutuhkan pemikiran secara mendalam sehingga menimbulkan pertanyaan dan ulasan yang perlu diulas lebih lanjut. Dalam ayat ini, maka Yesus dibawa, kita garis bawahi dengan kata-kata dibawa. Dalam kamus bahasa Indonesia, saudara sekalian, kata-kata dibawa itu mengandung arti atau mengandung makna memegang sesuatu atau mengangkat barang sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat kepada tempat yang lain. Itu arti kata dibawa atau membawa, ya. Artinya di sini Yesus dibawa ataupun diangkat oleh Roh. Siapa Roh? Kalau di keyakinan saudara-saudara kita yang Kristen itu mungkin Roh Allah, gitu ya, atau Roh Allah yang bersemayam dalam diri Yesus. Ini menjadi satu pertanyaan baru. Bukankah Roh Allah itu ada pada diri Yesus sendiri? Lalu kenapa Roh Allah itu mengangkat dengan tangan, ya, mengangkat lalu dipindahkan ke tempat yang lain? Begitu rancunya. Jadi Yesus dibawa oleh Roh Allah, sementara Roh Allah yang diyakini adalah Roh Tuhan itu bersemayam pada diri Yesus sendiri. Maka maknanya itu Yesus mengangkat atau membawa dirinya sendiri. Logikanya sangat sulit. Dirinya sendiri mengangkat dirinya sendiri. Seperti apa itu pemahamannya, begitu ya. Kemudian dibawa ke padang gurun, ya, di padang gurun lalu dicobai. Dan ironinya yang mencobai itu adalah iblis. Yang notabene iblis itu bahagian daripada ciptaan Tuhan sendiri. Jadi kredibilitas Tuhan bisa dipahami ayat ini menunjukkan
ketuhanan Yesus itu diragukan, sehingga butuh diuji dulu untuk diyakini kekuatannya, atau supaya diyakini dia memang betul-betul Tuhan. Dengan cara demikian saja menimbulkan satu persepsi Yesus itu sudah diragukan dari awal untuk diangkat menjadi Tuhan. Buktinya apa? Kualitas ketuhanannya perlu diuji terlebih dahulu. Dan ironinya yang menguji adalah iblis. Dan iblis itu sendiri notabene adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Yesus. Lucu jadinya. Yesus menciptakan iblis, atau Tuhan menciptakan iblis. Lalu iblis itu sendiri ciptaannya menguji yang mencipta, begitu. Ya. Jadi bagaimana kredibilitas Yesus sebagai Tuhan sekaligus dia sebagai pencipta, karena memang di sana ada unsur roh Allah. Lalu diuji oleh ciptaannya yang notabene ciptaan itu ciptaan yang tidak benar. Maksudnya tidak benar adalah iblis itu adalah sosok ciptaan Tuhan yang menyesatkan manusia, begitu. Jadi diuji oleh itu. Jadi ada beberapa kalimat yang memang perlu kita kritisi terlebih lanjut, bahwasanya Tuhannya ya, dalam hal ini adalah Yesus dengan mudah saja dijinjing gitu ya, dibawa-bawa oleh iblis, oleh roh Allah, yang notabene roh Allah itu adalah dirinya sendiri. Jadi gimana memahaminya? Dirinya membawa dirinya begitu jadinya bahasanya. Roh Allah yang ada pada dirinya lalu membawa dirinya itu untuk dicobai oleh iblis. Sangat rancu ya. Namun okelah, kita abaikan itu. Cuman itu perlu kita pikirkan. Mungkinkah iblis yang notabene ciptaan daripada Tuhan mencobai Tuhan itu sendiri? Biasanya kalau diuji, sesuatu yang diuji biasanya status atau kedudukan yang menguji itu jauh lebih tinggi ketimbang yang diuji. Nah, begitu ya. Harusnya begitu. Jadi strata sosialnya kalau dalam kehidupan masyarakat, yang menguji harusnya kualitasnya jauh lebih tinggi dan lebih baik daripada yang diuji. Ini bayangkan Tuhan diuji oleh iblis. Dalam tanda kutip dia adalah sosok penyesat manusia dan penyesat seluruh alam, begitu ya. Nah, itu yang menguji ketuhanan Yesus. Kemudian pada ayat yang ke-5, tadi kita ngelompat ke ayat yang ke-5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya di bumbung bait Allah. Bayangkan, tadi roh Allah yang membawa, sekarang sudah diserahkan ke iblis. Iblis tidak saja menguji, ternyata juga diberikan kuasa untuk membawa. Ingat, Yesus dibawa, ditenteng oleh iblis untuk diletakkan di bumbung bait Allah. Di sana ngapain? Diuji lagi. Ya. Apa kata iblis kepada Yesus? Kata iblis begini. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Begitu mudahnya tantangan yang dilontarkan dan begitu kurang ajarnya iblis memberikan ujian kepada Tuhan. Sekali lagi, di mana letak kredibilitas dan kekuasaan Yesus sebagai Tuhan? Di mana dia diuji oleh ciptaannya sendiri, di mana yang penguji itu adalah sosok kualitas yang paling rendah, yakni iblis atau setan itu sendiri ya. Jadi ciptaan yang menyesatkan mampu menguji kualitas ketuhanan Yesus. Sekali lagi, ini tidak layak dan tidak logis, dan jelas kualitas Yesus sendiri itu tidak
tidak berarti dan tidak memberikan makna bahwasanya sosok dia itu sebagai Tuhan. Ya, jadi yang menguji itu bukan sosok yang berkualitas, tapi yang menguji adalah iblis yang notabene adalah penyesat, begitu lah ya. Sulit untuk diterima oleh akal. Ya, Tuhan harus diuji oleh ciptaannya sendiri, begitu. Itu kayak seperti apa ya? Sama seperti kalau di sekolah, guru diuji oleh siswanya yang paling bodoh. Nah, sama seperti itu. Ya, guru diuji, dites, ya, kualitas guru oleh murid yang paling bodoh, ya, di sekolah tersebut. Sama seperti itu. Ya. Harusnya dibalik gitu loh. Siswa yang dites oleh guru, diuji oleh guru. Ini gurunya dites oleh siswa yang paling bodoh. Sama seperti itu kedudukannya untuk mengangkat kualitas dan kredibilitas dari ketuhanan Yesus. Sangat tidak masuk akal itu ya. Begitu. Nah, kemudian ironinya Yesus yang dipertuhankan oleh saudara-saudara kita umat Kristen memiliki pengakuan begini di dalam ayat ini. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini biasanya yang dijadikan senjata oleh saudara-saudara Kristen. Bahwasanya titik tumpu pembahasan ayat ini justru ada pada ayat yang ke-7. Di situ Yesus memberi penjelasan kepada iblis tidak boleh untuk mencobai Tuhan. Tapi bukan itu masalahnya. Ini kita berbicara tentang proses, tentang sikap dan perbuatan, di mana iblis begitu kurang ajar, ya, dia sebagai ciptaan, sebagai makhluk, sebagai ciptaan Tuhan, dia mencoba menguji kualitas dan kredibilitas Yesus sebagai Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-6 tadi, dengan kurang ajarnya iblis mengatakan, jika engkau anak Allah. Jika, kata-kata jika itu menunjukkan butuh pembuktian, begitulah. Butuh pembuktian. Apakah tidak cukup kalau memang dia, Yesus itu sebagai Tuhan, dengan menciptakan Yesus sebagai ciptaannya, apakah itu tidak cukup sebagai bukti bahwasanya Yesus itu sebagai sang pencipta? Harusnya itu sudah cukup. Tapi ini dengan mudah iblis mengatakan, jika memang kau anak Allah, maka jatuhkanlah dirimu ke bawah. Itu kan satu hal yang nyeleneh, begitu ya. Begitu merendahkan kualitas Yesus sebagai Tuhan, yang dia sendiri adalah hasil ciptaan dari Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang begitu tidak dapat bisa masuk akal, tidak bisa diterima oleh akal. Ya, begitu. Dan iblis, dan tidak cukup sampai situ. Di dalam ayat ke-8 dikatakan, dan iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi dan menempatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepada Yesus, kepadanya, semua itu akan diberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepada aku. Ini jauh lebih kurang ajar lagi. Memerintahkan Yesus untuk bersujud kepada iblis. Dengan reward, iblis akan memberikan kerajaan surga. Ya, dengan reward akan memberikan semua kerajaan dunia beserta kemegahannya. Tuhan tidak butuh itu. Tuhan itu tidak butuh kemegahan yang fata morgana dan kehidupan dunia. Ya. Jadi iming-iming atau reward yang ditawarkan oleh iblis itu juga tidak logis. Buat apa kemegahan dunia? Tuhan itu, kalau memang dia Tuhan, seluruh dunia ini tidak mau bersyukur dan tidak bersujud kepadanya, kredibilitas dan kualitasnya sebagai Tuhan tidak akan turun sedikit pun. Ya. Nah, di sini kekurang ajaran iblis, ya, kepada sosok yang dipertuhankan. Dia membawa, pertama, kekurang ajarannya yang tidak masuk akal. Pertama, dia diuji oleh iblis. Yang kedua, Tuhannya bisa ditenteng ke sana kemari, dipindah-pindah seenaknya saja oleh iblis.
Yang ketiga, Tuhannya diuji, dan yang menguji adalah sosok yang begitu rendah dan hina. Saya berikan tamsil tadi seperti seorang guru yang paling pintar, yang paling cerdas, diuji oleh siswa yang paling bodoh, sama seperti itu. Ya, orang yang sangat memiliki ilmu tinggi diuji oleh seseorang yang tidak memiliki ilmu sama sekali. Kira-kira seperti apa jadinya? Nah, itu ironinya tuh seperti itu. Nah, justru yang menjadi satu PR pemikiran buat kita semua, termasuk teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang Kristen, ada pada ayat yang ke-10. Apa jawab Yesus? Jawab Yesus, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Saudara sekalian, menjadi pertanyaan besar yang muncul di dalam benak kita. Siapa sih sebenarnya yang dipertuhankan? Ya, siapa sih sebenarnya sosok yang dijadikan Tuhan, yang layak dipertuhankan dalam agama Kristen itu? Kalau melihat dari pemaparan ayat ini, surat Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 10, ya, ayat 10 itu, dari semula Yesus begitu tidak berdaya. Ya, Yesus yang dijadikan Tuhan atau yang dipertuhankan oleh umat Kristen, ternyata dia sosok yang tidak berdaya. Dengan mudahnya dia diuji, dibawa-bawa, dicobai oleh iblis. Itu yang pertama. Pertanyaannya, mana yang lebih tinggi posisi kedudukannya, iblis atau Yesus? Siapa yang harusnya layak dipertuhankan? Secara logika seharusnya iblislah yang lebih layak untuk dipertuhankan ketimbang Yesus. Karena dia mampu menguasai Tuhan, mampu menguasai Yesus yang notabene adalah Tuhan menurut ajaran Kristen. Ternyata ironinya lagi, saudara sekalian, Yesus mengelontarkan di ayat 10 itu, melontarkan kata-kata menjawab iblis dengan kata-kata, enyahlah engkau iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ternyata Yesus sendiri memerintahkan kepada iblis untuk menyembah kepada Allah. Maka logikanya, saudara sekalian, kalau memang Yesus itu sosok Tuhan, harusnya dia tidak memerintahkan iblis untuk menyembah kepada Allah. Tapi dia pasti akan mengatakan, iblis, engkau harus menyembahku, Tuhan Yesus Kristus. Harusnya begitu tuh, bukan memerintahkan iblis untuk menyembah kepada Allah. Sekali lagi, saudara sekalian, pertanyaannya, melihat pemaparan ayat ini, mana yang lebih layak dipertuhankan seharusnya? Iblis kah? Yesus kah? Atau Allah? Karena ketiga-tiganya begitu memiliki penguasaan ataupun kekuasaan yang layak untuk dipertuhankan masing-masingnya. Iblis memiliki kelayakan dirinya untuk dipertuhankan karena dia mampu menguasai Yesus, yang notabene Yesus sendiri diakui sebagai Tuhan bagi umat Kristen. Ya. Keyakinan umat Kristen, Yesus adalah Tuhan. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan dalam ayat 10-nya mengatakan, yang pantas untuk disembah itu adalah Tuhan Allah saja. Tidak boleh ada yang lain. Ya. Hanya kepada Dia saja berbakti. Jadi bukan kepada diri Yesus sendiri. Silakan saudara pikirkan baik-baik. Siapa sebenarnya Tuhan? Yesus kah? Iblis kah? Atau Allah? Kalau dalam konteks Islam, jelas yang dijadikan Tuhan adalah Allah semata, yang lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Demikian saudara sekalian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.